Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan seminar proposal aktualisasi yang berjudul Upaya Peningkatan Pelayanan Informasi Obat Antibiotik melalui media cetak dan elektronik di Puskesmas Ketapang Nusantara. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Waldi Ilhaq Siregar selaku coach dan Ibu Hadijatun SSTMK selaku mentor. Baik, dalam kali ini kita akan melakukan diskusi atau pemaparan tentang profil instansi, kemudian latar belakang isu, kemudian penetapan dan analisis isu dan gagasan kreatif serta matriks aktualisasi. Baik, kita akan beralih ke profil puskesmas. Puskesmas Ketapang Nusantara merupakan salah satu puskesmas rawat jalan yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah. Puskesmas ini merupakan salah satu puskesmas yang terletak di kawasan Linge, Kecamatan Linge, serta buka dari pukul 8 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dengan jumlah pegawai atau staf berjumlah 25 orang. Visi dan misi Puskesmas Ketapang Nusantara adalah menjadi puskesmas yang handal dan profesional menuju masyarakat mandiri untuk hidup sehat. Misinya diantaranya adalah mengatasi masalah kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Ketapang dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kemudian meningkatkan kualitas SDM berkelanjutan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian mengembangkan sarana dan mutu pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat, serta mendorong kemandirian hidup sehat. Puskesmas Ketapang Nusantara memberikan pelayanan diantaranya adalah poli umum, poli KIA, poli pelayanan gizi, pelayanan imunisasi, pelayanan lab, pelayanan gawat darurat, pelayanan kefarmasian, serta pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Baik Bapak Ibu, kita akan beralih ke latar belakang yang menjadi inti dari permasalahan serta identifikasi isu nantinya, yaitu salah satu tugas pelayanan kefarmasian di apotek adalah salah satunya adalah pemberian informasi obat yang berkaitan dengan penggunaan dan pemakaian obat itu sendiri. Nah, dari ini kita lihat bahwasanya dalam kehidupan di puskesmas atau dalam keseharian di puskesmas dalam pekerjaan masih ditemukan bahwasanya terdapat kurang optimalnya pelayanan penginformasian di apotek, sehingga jika ini terus terjadi di masyarakat dapat menimbulkan resistansi antibiotik yang akan menyebabkan permasalahan. Dari identifikasi isu yang telah saya lakukan, terdapat 3 permasalahan penting yang perlu diselesaikan. Di antaranya adalah kurang maksimalnya pencatatan kartu stok, kemudian adalah kurang efektifnya pengendalian kebutuhan obat kadaluarsa, serta yang terakhir adalah belum optimalnya pelayanan informasi obat antibiotik di Puskesmas Ketapang Nusantara. Tentunya dari ketiga isu ini akan muncul beberapa dampak. Yang pertama, jika kurang maksimalnya pencatatan kartu adalah tidak sesuainya kesesuaian fisik antara di fisik dengan kartu stok. Kemudian yang kedua, jika pengendalian obat kadaluarsa kurang baik, maka akan terjadi penumpukan serta belum maksimalnya penggunaan obat di apotek. Kemudian yang isu yang ketiga, jika ini terus terjadi, antaranya lain adalah terjadinya resistansi antibiotik, di mana antibiotik sudah tidak dapat mengganggu aktivitas bakteri di dalam tubuh manusia, sehingga mengakibatkan beberapa dampak serius lainnya. Kemudian dilakukan beberapa analisis melalui metode USG, di antaranya dari permasalahan yang di atas, maka didapatkan bahwasanya belum optimalnya pelayanan informasi obat di apotek di Puskesmas Ketapang Nusantara menempati peringkat 1 dengan poin 14, sehingga nantinya dari penetapan isu masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya hal ini adalah topik yang perlu diangkat serta perlu diselesaikan. Dari penetapan core isu di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya belum optimalnya pelayanan informasi obat antibiotik di Puskesmas menduduki peringkat 1 serta layak dibahas dan diselesaikan. Analisis menggunakan analisis Fishbone didapatkan beberapa hal yang menyebabkan belum optimalnya pelayanan informasi obat. Di antaranya adalah faktor human atau skill dari petugas kefarmasian sendiri. Kemudian ada environmental, yaitu kemudahan dalam mendapatkan obat antibiotik di pasaran, serta masyarakat tidak menggunakannya dengan baik, serta masih lemahnya di metode, yaitu atau faktor kebiasaan, yaitu pasien kurang paham tentang penggunaan antibiotik serta kurangnya sosialisasi. Kemudian adalah kurangnya material atau informasi yang mendukung
berupa banner dan lain sebagainya dalam pemberian informasi antibiotik ini. Dampak core isu ini bila tidak diselesaikan antara lain adalah terjadinya resistensi antibiotik, kemudian bakteri bermutasi, kemudian penularan penyakit semakin meluas, yang apabila tidak diselesaikan maka akan berdampak kepada sulitnya penanganan infeksi di masyarakat karena penelitian tentang obat baru tergolong relatif mahal dan cukup mahal yang akan menyebabkan penanganan infeksi di masyarakat akan sulit untuk dilakukan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini maka diperlukan gagasan isu, diantaranya adalah upaya peningkatan pelayanan informasi obat antibiotik melalui media cetak dan elektronik di Puskesmas Ketapang Nusantara. Ini disusun berdasarkan beberapa matrik kegiatan, diantaranya adalah membentuk tim untuk merencanakan kegiatan, terdiri dari beberapa poin, diantaranya juga adalah melakukan dan merancang SK kegiatan. Kemudian ada membuat media cetak sebagai informasi obat antibiotik yang akan berdampak pada pengetahuan masyarakat juga semakin meningkat. Kemudian adalah membuat media elektronik berupa video sebagai alat untuk masyarakat melihat bahwasanya pentingnya penggunaan antibiotik dengan benar. Kemudian adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ini dilakukan untuk upaya untuk meningkatkan pengetahuan serta pengetahuan masyarakat untuk menggunakan antibiotik dengan benar. Kemudian langkah terakhir adalah melakukan evaluasi. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah setelah dilakukan sosialisasi masyarakat meningkat pengetahuannya tentang penggunaan antibiotik yang baik dan benar. Ini merupakan jadwal kegiatan aktualisasi sampai pada saat aktualisasi telah selesai dilakukan. Baik, mungkin itu saja presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.